kid, all right? Just look! Jesus! No! Timothy! They're not leaving! Selamat pagi, siang, dan malam dimanapun kalian berada. Balik lagi di Ngopi, ngobrolin film, bareng Yas ya tentunya. Dan seperti biasa, satu film, satu cerita buat kalian. Kali ini kita akan ngebahas film berjudul Identity pada tahun 2003. Dan sekilas tentang film ini, terdapat 10 orang asing yang tidak saling kenal dan berkumpul di satu hotel akibat dari hujan lebat. Yang mana nggak lama satu persatu dari mereka dibunuh secara misterius. Jadi siapakah yang bunuh mereka? Kita lanjut aja ya. Dalam hujan lebat di sebuah hotel terpencil, manajer hotel tiba-tiba saja dikagetkan dengan laki-laki yang masuk dengan membawa seorang wanita bersimbah darah dan meminta pertolongannya. Ternyata sebelumnya keluarga pria ini dalam perjalanan dengan mobilnya di saat hujan lebat dan mengalami ban bocor yang diakibatkan oleh sepatu hak tinggi wanita. Dan sepatu hak tinggi ini milik dari wanita yang berkendara sebelumnya yang terlempar keluar dari koper miliknya. Di saat pria ini memperbaiki ban mobilnya, tiba-tiba saja mobil dengan kecepatan tinggi menabrak istrinya. What have you done? What have you done? Supir dari mobil ini pun tidak sengaja menabrak wanita tersebut dikarenakan disibukkan oleh permintaan dari klien yang mengaku sebagai artis dan tidak melihat ke arah jalan. Pengemudi limo ini pun bertanggung jawab dan ikut mengiring keluarga dari wanita yang ditabraknya ke hotel terdekat di awal film tadi, guys. Give me the goddamn phone. The phone inside! Dia pun meninggalkan kliennya di sana dan pergi ke rumah sakit. Listen, I understand the bleeding person has a medical condition, okay? But so do I. Dalam perjalanan menuju ke rumah sakit, dia bertemu dengan wanita yang kehilangan sepatu hak tingginya yang mana mobil wanita tersebut mogok dan meminta kepada pengemudi limo tersebut untuk bisa ikut bersamanya. Wanita ini telah memperingatkan bahwa di depan jalan sudah banjir dan tidak bisa dilewati. Tapi ya tetap saja pengemudi ini tetap harus mencobanya. Akibatnya mobil mereka nyangkut di dalam banjir. Gak lama datanglah mobil lain yang berisi sepasang kekasih. Pengemudi dan wanita ini pun meminta sepasang kekasih itu untuk membawa mereka kembali ke hotel sebelumnya. Setelah mereka sampai di hotel tersebut, gak lama datang lagi nih satu mobil. Kali ini mobil seorang petugas kepolisian yang membawa narapidana yang akan dipindahkan ke tempat lain. You the manager? I'm Officer Rose. Corrections. Transporting a prisoner here. Kejadian-kejadian yang saling terkait ini akhirnya membuat 10 orang dewasa dan satu anak kecil terjebak di hotel ini. Manajer hotel pun sibuk menempatkan para penginap dadakan ini. Pengemudi mobil di kamar nomor 3, keluarga yang terluka di kamar nomor 4, pasangan muda-mudi di kamar nomor 6, dan wanita pelacur di nomor 7, si artis di kamar nomor 8, dan yang terakhir, polisi dan tahanan di kamar nomor 10. Di saat petugas kepolisian bernama Roach ini datang, pengemudi limo menanyakan apakah bisa menghubungi seseorang dengan radionya, dan ternyata radio pun tidak berfungsi seperti telepon yang mengalami gangguan juga. Pengemudi limo yang akhirnya kita ketahui ini bernama Ed menjahit luka dari wanita yang ditabraknya dan menanyakan nih kepada suami wanita tersebut bagaimana keadaan anak laki-lakinya. Karena dia tidak banyak berbicara setelah kejadian tabrakan tersebut. Suami dari wanita yang bernama George mengatakan bahwa dia adalah ayah tiri dari anak tersebut dan menceritakan bahwa anak tersebut menjadi sering diam semenjak ditinggal ayahnya yang memiliki temperamental buruk. Masing-masing orang yang menginap di sini tuh memiliki hal-hal yang mencurigakan seperti pelacur yang membawa uang sangat banyak di dalam kopernya, pasangan muda-mudi bernama Ginny and Lou yang tidak seperti sepasang kekasih, manajer hotel yang seperti menyembunyikan sesuatu semenjak ada polisi datang, petugas polisi yang ternyata memiliki luka segar di punggungnya, tahanan yang ingin melarikan diri, dan tentu saja si Ed,
pengemudi limo misterius yang memiliki keahlian menjahit luka yang sangat terampil. Gak lama, sang artis mencoba mencari sinyal dengan teleponnya di luar dalam keadaan hujan dan memakai semacam terpal dari plastik. Di tengah-tengah hujan yang deras, tiba-tiba saja wanita ini berteriak karena ada seseorang yang datang membunuhnya. Ed pun merasa mendengar sesuatu dan keluar untuk memeriksa sampai pada akhirnya dia berada di sebuah tempat pencucian baju dan mendengar suara aneh dari dalam salah satu mesin cuci. Dan saat Ed memeriksa salah satu mesin cuci tersebut, di dalamnya terdapat Ed pun memanggil Roach dan manajer hotel yang bernama Larry dan memperlihatkan hasil temuannya. Roach pun memeriksa mesin cuci tersebut dan terdapat kunci duplikat kamar nomor 10 milik Roach yang di dalam kamarnya ada tahanan pindahan. Mereka pun bergegas menuju ke kamar nomor 10 dan menemukan tahanan tersebut telah melarikan diri. Ed mengumpulkan semua orang di dalam kamar nomor 4 tempat keluarga yang istrinya terluka. Di sini pun akhirnya banyak rahasia terungkap bahwa Ed adalah mantan polisi. Ginny dan Lou adalah sepasang suami istri yang baru saja menikah selama 9 jam. Ed meminta semua orang untuk tetap berada di kamar ini, sedangkan dia dan Roach keliling untuk memeriksa. Ed meminta Larry juga ikut tapi dia menolaknya karena dia merasa itu bukan kewajibannya. Ed dan Roach pun keliling mencari tahanan sampai Ed menemukan sebuah trailer tua dan melihat ada sebuah tempat pisau yang kehilangan pisaunya. Di saat bersamaan, Ginny dan Lou bertengkar dan kembali ke kamar mereka, di mana Lou mengetahui ternyata Ginny tidak hamil dan membohonginya untuk menikahinya. Ginny pun masuk ke kamar mandi dan Lou yang tidak terima terus menggedor pintu kamar tersebut. Sampai tiba-tiba tidak ada suara apapun lagi. Ginny pun curiga dan keluar dan ternyata pembunuh tersebut ada di kamar mereka dan Ginny pun langsung masuk kembali ke dalam kamar mandi dan menguncinya. Akhirnya dia melarikan diri dari jendela kamar mandi dan bertemu dengan Roach. Roach dan Ed masuk dan menemukan Lou sudah mati bersimbah darah akibat ditusuk dengan pisau. Tahanan yang kabur ini pun sudah berada di kejauhan dari hotel tersebut dan melihat di kejauhan ada semacam gudang dan memasukinya. Saat di dalam, dia memeriksa keluar yang anehnya, ternyata dia masih berada di sekitaran hotel. Yang tentu saja membuat dia bingung. Gak lama dia akhirnya ketahuan dan Roach beserta dengan Ed langsung memukul dan menahannya dengan mengikatnya ke tiang kayu di dalam ruangan bekas restoran hotel. Ed pun menyuruh Larry untuk menjaga tahanan tersebut. He's unconscious, Larry. He's tied to a post. Larry seperti sibuk menyembunyikan sesuatu di dalam kulkas restoran hotel tersebut yang diperhatikan oleh tahanan yang ada di sana. Dan tentu saja dia menanyakan kepada Larry apa yang ada di dalam sana. Larry yang panik hanya terus menyuruh tahanan tersebut untuk diam. Si pelacur yang bernama Paris kembali ke kamarnya dan mengambil uang yang ada di tasnya untuk dibawa dan bertemu dengan Ed. Mereka berdua akhirnya pergi ke kamar Ginny dan Lou di mana Ed mendokumentasikan TKP yang mana pada akhirnya Ed menemukan kunci bernomor 9 dari tangan Lou. Ted pun memberikan hasil temuannya kepada Roach dan memanggil Larry yang seperti mau melarikan diri. Dan saat mereka kembali ke restoran hotel, ternyata tahanan yang ada di dalam telah mati tertusuk tongkat baseball milik Larry. Yang pada akhirnya mengakibatkan Larry menjadi tersangka utama, guys. Get in here! Get in!
What? You did that? Jesus Christ! I didn't do that! Bullshit! You're a lying sack of shit! Dan di bawah kursi tempat tahanan tersebut mati terdapat kunci kamar nomor 8. Rhodes mengatakan bahwa Larry ini sudah gila. Apakah maksud kunci ini adalah hitung mundur orang yang akan mati? Dari tas yang dibawa Larry pun terdapat dompet milik artis yang mati sebelumnya, di mana Larry mengaku bahwa dia mengambil dompet itu setelah artis itu mati. Larry yang tertekan pun menyandera Paris, dan akhirnya Paris menendang kaki Larry dan jatuh ke dapur. Saat Paris mencoba berdiri dengan memegang pintu kulkas, kulkas pun terbuka dan keluarlah sebuah mayat yang sudah membeku. Hal ini tentu saja membuat Larry panik dan melarikan diri. Dia mengambil mobil dan mencoba melarikan diri dengan mobil tersebut, dan di tengah jalan ada Timmy yang berdiri diam tidak berkutik, dan ayah Timmy, George, mencoba menyelamatkannya dan akhirnya tentu saja kejadian demi kejadian yang terjadi membuat Larry menjadi tersangka utama. Saat diinterogasi, Larry menceritakan bahwa bukan dia yang membunuh orang tersebut. Larry adalah seorang pencudi yang bangkrut saat dia kehabisan duit dan tidak harus kemana, dia berhenti di sini. Tapi tidak ada seorang pun. Saat Larry berkeliling, dia menemukan pemilik hotel itu sudah mati entah berapa lama di atas mejanya. Dan di saat bersamaan, ada orang yang mau menginap dan Larry pun berpura-pura menjadi manajer hotel tersebut dan mengambil uangnya. Karena dia butuh uang. Dia pun menaruh mayat pemilik hotel di dalam kulkas agar tidak membusuk jika ada orang yang mencarinya nanti. Ya, tentu saja hal ini tidak dipercayai oleh Roach dan tetap percaya Larry adalah pelakunya. Sedangkan Paris dan Ed merasa bahwa bisa saja cerita itu benar. She's got a point. Ginny pun menambah kemungkinan bahwa ini akibat kita berada di lahan bekas penguburan massal mayat-mayat orang Indian yang terkutuk. Ya, yang tentu saja membuat Roach marah karena itu tidak masuk akal. Roach pun meminta semua orang yang ada di sini untuk tetap di dalam, dan jika ada yang macam-macam akan dia tembak. Jika di luar ada sesuatu yang mencurigakan akan dia tembak juga. Dan akhirnya mereka pun memutuskan untuk berdiam di kamar sampai pagi nanti. Ginny mengatakan bahwa mungkin mereka semua berada di sini karena suatu alasan dan saling terhubung satu sama lain, walaupun Ginny masih belum tahu apa itu. And then it turned out they weren't strangers, that they all had a connection. I'm just saying that maybe there's some connection between all of us. Like what? Rhodes memeriksa wanita yang ditabrak oleh Ed di kamar sebelah dan menemukan kenyataan bahwa wanita ini telah mati. She's dead. Rhodes pun menemukan kunci nomor 6 di bawah tempat tidur wanita tersebut yang membuat Ed kebingungan. Karena wanita ini harusnya meninggal karena kecelakaan, bukan karena dibunuh. Where'd you get that? Right here. Paris pun mengatakan bahwa George meninggal karena kecelakaan jika percaya ya omongan dari Larry. Paris pun menanyakan di mana nomor 7. Ed, Roach, dan Paris meriksa mayat George di depan dan menemukan hal mengejutkan. Di dalam saku George terdapat kunci kamar nomor 7. Paris pun tidak percaya akan hal ini. Dia melihat semuanya saat George ditabrak, saat mencoba menyelamatkan Timmy. Ginny pun mengatakan semua ini bukan perbuatan manusia. Akhirnya Ed menyuruh Paris dan Ginny pergi bersama Timmy dari tempat ini dengan mobil yang masih bisa berjalan. Ginny dan Timmy pun berlari ke arah mobil, dan sebelum Paris menuju mobil, mobil tersebut meledak dan terbakar. Roach dan Larry pun mengambil pemadam api tapi tidak menemukan mayat Ginny dan Timmy. Saat mereka kembali ke arah hotel, mayat George, istri George, mayat tahanan, dan mayat dari Lou, suami Ginny pun hilang tanpa bekas dan noda darah sedikit pun tidak ada, guys. Ini membuat mereka berempat kebingungan. Paris yang sudah tidak tahan pun menyuruh siapapun dalang dari ini semua untuk keluar dari persembunyiannya karena minggu depan tanggal 10 adalah ulang tahunnya yang ke-30 dan dia hanya ingin hidup. Hal ini aneh karena Roach, Larry, dan Ed pun mengatakan bahwa ulang tahun mereka memiliki tanggal yang sama dengan Paris.
Akhirnya Larry memeriksa fotokopi KTP dari orang-orang yang menginap di sini dan menemukan kenyataan bahwa semua orang yang berada di sini tuh memiliki ulang tahun yang sama, yaitu tanggal 10 Mei. Dalam kebingungan, gak lama tiang listrik di dekat hotel ambruk dan menyebabkan listrik padam. Di suatu tempat di kota lain, beberapa orang berkumpul. Seorang hakim, pengacara, dokter, dan seorang detektif. Di sini mereka membicarakan sebuah kasus yang dibuka kembali karena keadaan mental tahanan tersebut. Dan tahanan tersebut akan dieksekusi dalam waktu 24 jam. Di sini pengacara dari terdakwa mengatakan bahwa pembelaan berdasarkan kegilaan ditolak di dalam sidang, walaupun tahanan tersebut terbukti tidak mengetahui kejahatan yang dia lakukan dan dituduhkan kepadanya. Berdasarkan bukti yang ada di dalam buku diari terdakwa bernama Welcome juga terdapat tulisan tangan yang berbeda, penekanan tulisan, dan sudut pandang yang mana membuktikan ditulis oleh orang yang berbeda. What you are looking at are the private thoughts of several different people. The handwriting style, tone, point of view are the spectacular changes. Dr. Malik pun mengatakan bahwa terdakwa memiliki dissociative identity disorder atau memiliki dua atau lebih identitas atau kepribadian yang berbeda-beda dalam satu orang, sehingga mempengaruhi perilaku pengidapnya. Selain itu, setiap identitas juga memiliki memori, perilaku, dan pemikiran yang berbeda. Identitas yang berubah-ubah ini pun bisa diamati oleh orang lain atau pengidapnya sendiri, guys. Gak lama terdakwa mati tersebut pun akhirnya datang, dan inilah terdakwa yang bernama Malcolm Rivers. Kembali bersama Ed di saat Ed sedang meneliti nama-nama dari korban dan semua yang ada di hotel tersebut. Ed menemukan bahwa nama-nama tersebut seperti nama-nama kota yang ada di Amerika, seperti Rhodes dari Rhode Island, Caroline dari Carolina, George York from New York, Larry Washington, dan banyak lagi. Paris, Nevada. Hal ini membuat kepala Ed pusing dan saat dia bangun, dia ternyata berada di ruangan bersama dokter, hakim, dan yang lainnya. Dr. Malik pun menanyakan kemana saja Ed selama ini. Ed hanya beranggapan dia pingsan sebelumnya. Dr. Malik menyuruh Ed mengingat-ingat kembali kejadian sebelumnya. Ed pun menceritakan bahwa dia ada di hotel bersama beberapa orang, dan orang-orang tersebut satu persatu dibunuh, dan mayatnya menghilang yang menurutnya tidak masuk akal. And then their bodies, it didn't make any sense. They disappeared. Akhirnya Dr. Malik pun memperlihatkan sebuah foto kepada Ed yang Ed tidak kenal. Dr. Malik menjelaskan bahwa foto tersebut adalah seorang pembunuh berantai bernama Malcolm Rivers. Dokter menjelaskan kembali bahwa saat kecil Malcolm Rivers mengalami trauma yang sangat hebat yang menyebabkan pikirannya menciptakan bermacam-macam identitas atau sindrom kepribadian ganda. He developed a condition that is commonly known as multiple personality syndrome. Dr. Malik pun memberikan sebuah cermin dan saat Ed berkaca, muncullah muka dari Malcolm yang membuat Ed kaget dan tidak mempercayainya. Dr. Malik mencoba menenangkan Ed dan mengatakan bahwa sekarang Malcolm dalam perawatan yang memaksa semua kepribadiannya bertemu dalam satu tempat. Hal inilah yang membuat salah satu identitas Malcolm membunuh identitas-identitas lainnya untuk mengurangi jumlahnya. Dan Dr. Malik meminta bantuan Ed untuk memastikan bahwa identitas pembunuh berantai itu mati. The killer cannot survive. Akhirnya Ed kembali ke hotel dan berdiri di tengah-tengah hujan mencoba untuk mengerti semua ini. Di saat bersamaan, Rhodes dan Larry mencoba menyalakan saklar listrik cadangan, sedangkan Paris memasuki mobil polisi Rhodes dan mendapatkan kenyataan bahwa Rhodes adalah narapidana yang membunuh polisi yang membawanya dan mengambil identitas polisi tersebut. You're in it. Paris mencoba mencari Ed dan akhirnya ditemukan oleh Rhodes yang mengancam Paris. Larry pun mencoba menolong
Paris dan memukul kepala Roach. Saat Larry mencoba meraih senjata Roach, dia terbangun dan menembak Larry yang membuatnya mati seketika. Paris pun melarikan diri dan bertemu dengan Ed. Ed pun meminta Paris untuk bersembunyi dan jangan keluar apapun yang terjadi. Saat Ed bertemu Roach, terjadilah saling tembak-menembak yang pada akhirnya membuat mereka berdua terluka dan Roach mati duluan. Paris menghampiri Ed dan menanyakan kenapa menyelamatkannya. Kenapa tidak membiarkan dia membantu untuk membunuh Roach. Karena Ed mengatakan bahwa dia bisa melihat Paris hidup bahagia, hidup di perkebunan jeruk yang ia inginkan. Akhirnya Ed mati di tengah hujan dan Paris pun melarikan diri dari hotel tersebut. Kembali bersama Dr. Malik, Dr. Malik pun menjelaskan bahwa memang benar yang membunuh adalah tubuhnya, tapi pikiran yang ada dalam orang tersebut tidak. Pengacara Malcolm pun menekankan bahwa mereka telah menyaksikan kehancuran 10 identitas yang mana 9 baik dan 1 yang jahat. Dr. Malik pun mengharapkan hakim untuk menangguhkan hukuman mati terhadap Malcolm dan mengirimnya ke rumah sakit jiwa. Pada akhirnya, hakim pun menangguhkan hukuman mati Malcolm dan mengizinkan Malcolm dibawa ke rumah sakit jiwa. Malcolm akhirnya dibawa oleh Dr. Malik dan ternyata cerita ini belum selesai, guys. I want you. What is it, Malcolm? Whores don't Get a second chance. Jadi bagi yang belum paham nih, sebenarnya di dalam tubuh Malcolm Reapers itu ada 12 kepribadian, termasuk identitas asli dari Malcolm Reaper sendiri. Sedangkan Timmy itu sebenarnya kepribadian yang ke-11 dan bukanlah kepribadian asli dari Malcolm, tapi identitas pembunuh berantai yang diciptakan oleh Malcolm karena rasa benci akibat trauma masa kecilnya. Nah, jadi di mana identitas asli dari Malcolm itu sendiri? Ya, menurut sih sebenarnya identitas asli dari Malcolm itu adalah orang yang mati paling pertama jauh sebelum mereka berkumpul, yaitu si manajer hotel yang dibekukan di dalam kulkas oleh Larry. Gimana menurut kalian? Jika kalian gak setuju nih sama teori dari Yes, ya silahkan komen teori versi kalian. Jangan lupa jika kalian suka sama video alur film ini, komen, like, and subscribe. Thanks for watching.